Berjalan di antara akhir bulan Mei dan permulaan bulan Juni, ada sejumlah catatan sejarah yang telah Weekend Spotlight rangkum dalam segmen momen minggu ini. Berikut adalah momen yang terjadi dari tanggal 27 Mei hingga 1 Juni. Siapa yang tidak kenal dengan ikon kota San Francisco, California, Amerika Serikat ini? Jembatan yang sudah mendunia ini menghubungkan kota San Francisco dengan Marin County. Jembatan bersuspensi memiliki panjang sekitar 2,7 km, lebar 27,4 meter, dan memiliki ketinggian 227,4 meter di atas permukaan air ini juga dinobatkan sebagai salah satu keajaiban di dunia modern oleh American Society of Civil Engineers atau perkumpulan komunitas insinyur teknik sipil di Amerika Serikat. Namun pada awalnya, karena dibangun pada masa di mana peralatan dan teknologi masih sederhana, pembangunan jembatan ini tetap mendapat banyak kritik. Tetapi sang arsitek Joseph Strauss, Irving Morrow, dan Charles Ellis mampu mewujudkan mimpi mereka, dan jembatan ini pun resmi dibuka pada tanggal 27 Mei 1937. Dan siapa sangka selain fungsinya sebagai penghubung dua kota besar yang melewati Teluk San Francisco ini, jembatan Golden Gate juga menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di dunia karena keindahan desainnya dengan jumlah kunjungan wisatawan sekitar 10 juta orang setiap tahunnya. Serangkaian kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama membuat negeri Jerman mengalami keterpurukan dan kekacauan ekonomi yang cukup parah. Adalah Adolf Hitler yang menjabat sebagai kanselir dan menyebut dirinya sebagai Führer atau pemimpin tertinggi di Jerman setelah Perang Dunia Pertama yang mencoba membangkitkan Jerman dari keterpurukan. Namun sayangnya niat Hitler tidak hanya sampai di situ saja, dia pun ingin menguasai negara-negara lainnya di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Jerman yang di bawah komando Nazi pun akhirnya menyerbu sebagian besar wilayah Eropa dengan menggunakan taktik Blitzkrieg atau perang kilat. Dengan taktik inilah Jerman berhasil mengepung pasukan lawan. Dan pada tanggal 28 Mei 1940, Belgia di bawah pimpinan Raja Leopold III menyerah kepada Jerman setelah 18 hari melakukan pertempuran yang sengit. Dengan kalahnya Belgia dan negara-negara lain di tahun 1940 merupakan awal dimulainya genderang Perang Dunia Kedua yang berakhir pada kekalahan Jerman di Perang Dunia tersebut. Sir Edmund Percival Hillary adalah orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tepat pada tanggal 29 Mei 1953, penjelajah asal Selandia Baru ini berhasil menaklukkan Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi pegunungan Himalaya. Hillary yang menjadi bagian dari tim ekspedisi Inggris ke Everest menjadi orang pertama yang sampai ke puncak gunung dengan ketinggian 8.850 meter tersebut dengan dibantu oleh pemandu asal Nepal yang berperan penting dalam pendakian ini, yaitu Tenzing Norgay. Berita keberhasilan Edmund Hillary dan tim ekspedisi yang dipimpin John Hunt tersebut sampai di Inggris saat Ratu Elizabeth II sedang dilantik menjadi Ratu Britania Raya, di mana kemudian media massa Inggris menyebut bahwa keberhasilan pendakian Everest merupakan hadiah yang indah bagi hari penobatan sang ratu. Seluruh tim ekspedisi pun mendapat bintang penghargaan dari Ratu Elizabeth II. Untuk Edmund Hillary dan John Hunt sendiri, selain mendapat bintang penghargaan, mereka juga mendapat gelar kesatria dari sang ratu. Sir Edmund Hillary pun dinobatkan sebagai salah satu orang dari 100 orang berpengaruh di dunia pada abad ke-20 oleh majalah Time. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Hari Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei? Ya, gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Pada hari itu juga WHO menyerukan seluruh dunia agar melarang semua bentuk iklan promosi dan sponsor tembakau. Hari Tanpa Tembakau Sedunia juga bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Sejak dicetuskannya Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun 1987, gerakan ini menuai reaksi positif berupa dukungan dari berbagai pemerintah negara, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia adalah salah satu dari banyak hari peringatan yang terkait dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Menjelang kekalahan
saat tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini mengadakan sidang yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Rapat dibuka dengan membahas tema dasar negara. Dan barulah pada tanggal 1 Juni 1945, calon Presiden Indonesia pertama Soekarno mendapat giliran menyampaikan pidato gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya Pancasila. Dan pidato spontan Soekarno yang kemudian dikenal dengan nama lahirnya Pancasila tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Pancasila berisikan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhasil dirumuskan dan ditetapkan pertama kalinya dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian Pancasila pun dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dan pemirsa, itulah beberapa momen atau kejadian penting yang terjadi dari tanggal 27 Mei sampai 1 Juni.